perwakilan dari kelompok 10 yang akan menjelaskan materi ekonomi digital kreatif. Selanjutnya saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang ekonomi digital kreatif dan elemen-elemen yang ada dalam ekonomi digital kreatif. Pengertian ekonomi digital kreatif merupakan perekonomian yang memanfaatkan bantuan internet dan kecerdasan buatan atau AL, Artificial Intelligence. Adanya perekonomian digital bisa memudahkan kegiatan ekonomi secara umum. Perekonomian digital mengubah pola bisnis dari yang semula serba dilakukan secara manual berubah menjadi serba otomatis. Kegiatan operasional yang biasanya memerlukan tenaga kerja kini dapat dilakukan oleh sistem. Ekonomi digital kreatif juga merujuk pada sektor ekonomi yang terkait dengan penggunaan teknologi digital dalam menciptakan, mengelola, dan mendistribusikan karya kreatif. Ekonomi digital kreatif juga melibatkan platform online dan teknologi baru seperti media sosial, e-commerce, dan aplikasi mobile untuk memasarkan dan mendistribusikan produk-produk kreatif. Dengan perkembangan teknologi digital, ekonomi digital kreatif menjadi semakin penting dan berpotensi untuk memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tren industri merujuk pada perubahan atau pola yang terjadi secara konsisten dalam suatu industri atau sektor ekonomi tertentu. Tren industri dapat mencakup perkembangan teknologi, perubahan perilaku konsumen, kebijakan pemerintah, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi cara bisnis yang dijalankan dalam suatu industri. Tren industri dapat membentuk arah perkembangan suatu industri, mempengaruhi strategi bisnis perusahaan, serta menciptakan peluang atau tantangan baru bagi para pelaku industri. Dengan memahami dan mengikuti tren industri, perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasar, meningkatkan daya saing, dan menciptakan nilai tambah bagi konsumen. Digital kreatif yang perlu diperhatikan itu ada 8. Yang pertama, peningkatan penggunaan realitas virtual dan augmented. Industri semakin banyak memanfaatkan teknologi realitas virtual dan augmented untuk menciptakan pengalaman interaktif yang lebih menarik bagi konsumen. Yang kedua, konten video online. Konsumsi konten video online terus meningkat, termasuk di platform seperti YouTube, Netflix, dan TikTok. Hal ini menciptakan peluang bagi para kreator konten untuk memonetisasi karya-karya kreatif mereka. Yang ketiga, pertumbuhan e-sport. E-sport merupakan singkatan dari electronic sport yang merujuk pada kompetisi permainan video yang diorganisir secara profesional. Berguna untuk industri permainan video dan e-sport semakin populer, dengan turnamen besar dari sponsor besar yang mendukung pertumbuhannya. Yang keempat, peningkatan penggunaan AL dan machine learning. Teknologi AL dan machine learning digunakan dalam industri kreatif untuk meningkatkan efisiensi produksi dan personalisasi konten. Yang kelima, eksplorasi blockchain dalam karya kreatif. Blockchain ini digunakan dalam beberapa industri kreatif untuk memastikan keaslian dan kepemilikan karya seni digital.
Yang keenam, kolaborasi antara industri. Semakin banyak kolaborasi antara industri kreatif, teknologi, dan bisnis untuk menciptakan produk dan layanan yang inovatif. Yang ketujuh, pentingnya data analytics. Data analitik digunakan untuk memahami perilaku konsumen, tren pasar, dan preferensi audiens dalam industri kreatif. Dan yang terakhir yaitu perubahan dalam model bisnis. Model bisnis bisa berubah dengan adopsi langganan, penjualan langsung kepada konsumen, dan memonetisasi konten melalui sponsor atau endorsement. Menyadari dan mengikuti tren-tren ini dapat membantu para pelaku industri ekonomi digital kreatif untuk tetap relevan dalam bersaing di pasar yang terus berkembang. Pengertian pengembangan konten digital. Pengembangan konten digital merupakan proses menciptakan, merancang, dan mengoptimalkan berbagai jenis konten yang disebarkan secara online. Konten digital dapat berupa teks, gambar, video, audio, infografis, dan lain sebagainya yang dibagikan melalui website, media sosial, blog, atau platform online lainnya. Dengan memperhatikan langkah-langkah, maka pengembangan konten digital dapat membantu meningkatkan visibilitas brand, engagement dengan audiens, serta konversi penjualan, jaga kualitas konten, dan terus berinovasi sesuai dengan tren-tren industri digital yang terus berkembang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam pengembangan konten digital. Yang pertama itu penetapan tujuan. Tentukan tujuan konten yang kita buat, apakah itu dapat meningkatkan kesadaran merek, brand yang kita miliki, atau meningkatkan keterlibatan, menghasilkan prospek, atau meningkatkan penjualan kita. Yang kedua itu adalah penelitian audiens atau penelitian pelanggan. Kenali pelanggan target kita dengan baik, itu termasuk preferensi, kebutuhan, dan perilaku online yang dimiliki. Yang ketiga adalah penyusunan strategi, di mana rencana strategi konten yang mencakup jenis konten yang akan dibuat, frekuensi publikasi, platform distribusi, dan cara mengatur keberhasilan. Yang keempat adalah pembuatan konten. Pembuatan konten adalah membuat konten yang relevan, menarik, dan bermanfaat untuk pelanggan, seperti artikel, terus konten, dan konten-konten lainnya. Yang kelima itu adalah optimalisasi SEO, yang mana konten ini dioptimalkan untuk mesin pencarian agar menggunakan kata kunci yang relevan, judul yang menarik, deskripsi yang informatif, dan tautan internal yang baik. Yang keenam ini adalah distribusi konten, di mana distribusi konten ini adalah bagikan konten melalui beberapa saluran situs web seperti media sosial, email, platform, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah pembaruan dan penyesuaian. Pembaruan ini adalah hasil dari analisis, memperbarui dan menyesuaikan strategi konten yang kita miliki untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah kita disebutkan itu dapat membangun dan mengelola konten digital yang efektif dan berhasil. Menjelaskan tentang pemasaran digital. Pemasaran digital adalah strategi pemasaran yang dilakukan secara online untuk mempromosikan produk atau layanan suatu brand yang kita punya kepada pelanggan yang kita tuju. Dengan pemasaran digital ini akan melibatkan beberapa platform. Contohnya itu platform online, contohnya kayak website, media sosial, terus email, mesin pencarian, dan platform lainnya.
Dengan apa? Dengan mencapai tujuan pemasaran yang telah kita tetapkan. Ada beberapa platform dan teknologi digital yang umum digunakan dalam strategi pemasaran digital. Yang pertama itu adalah website. Website ini merupakan landasan utama dalam pemasaran digital. Brand dapat memiliki website perusahaan untuk menampilkan informasi, produk, kontak, dan lainnya. Selanjutnya media sosial. Media sosial ini platform media sosial seperti Facebook, Instagram, terus TikTok Shop, Shopee, dan lain-lainnya. Itu digunakan untuk berinteraksi dengan pelanggan, mempromosikan produk dan layanan, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya yang ketiga adalah email marketing tools, di mana platform seperti Mailchimp, kontak, dan yang digunakan untuk mengelola kampanye email marketing, membuat newsletter, dan mengirimkan email kepada pelanggan potensial yang sudah ada. Yang keempat adalah Google Ads. Google Ads ini adalah platform iklan Google Search, digunakan untuk melakukan analisis SEO, membantu meringkat kata kunci, dan mengoptimalkan website agar lebih mudah ditemukan di mesin pencari. Yang keenam adalah analisis tool, yang mana Google Analytics ini adalah salah satu web yang populer untuk melacak lalu lintas website, perilaku pengunjung, dan mengukur kinerja kampanye pemasaran digital. Yang ketujuh adalah analisis tool, yang mana Google Analytics ini adalah salah satu web yang populer untuk melacak lalu lintas website, perilaku pengunjung, dan mengukur kinerja kampanye pemasaran digital. Yang ketujuh adalah Content Management System atau CMS, di mana platform seperti WordPress dan Drupal digunakan untuk membuat dan mengelola konten website dengan mudah. Yang kedelapan adalah Social Media Management Tool. Contohnya ini manfaatnya adalah digunakan untuk mengelola dan menjadwal posting konten di berbagai platform media sosial. Contohnya itu kayak seperti Hootsuite, support sosial. Yang selanjutnya adalah CRM, yang mana CRM ini adalah Customer Relationship Management. Platform CRM seperti Salesforce yang digunakan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan, melacak interaksi, dan mengelola data pelanggan. Yang ke-10 adalah e-commerce platform. Platform e-commerce seperti Shopee, WooCommerce ini digunakan untuk menjalankan toko online dan melakukan transaksi secara online. Dengan memanfaatkan platform dan teknologi digital yang tepat, brand dapat meningkatkan efektivitas strategi pemasaran digital dengan mencapai tujuan pemasaran dengan baik. Jadi penting mengikuti perkembangan teknologi digital dan memilih platform yang sesuai dan dengan kebutuhan dan tujuan pemasaran yang kita punya. Selanjutnya adalah kemitraan dan kolaborasi digital. Kemitraan dan kolaborasi digital ini merujuk pada kerjasama antara dua atau pihak dalam dunia digital, seperti perusahaan, organisasi, dan individu untuk mencapai tujuan bersama. Kemitraan digital ini dapat melibatkan beberapa bentuk kerjasama seperti pengembangan produk bersama, pemasaran bersama, pertukaran data, atau integrasi sistem. Kolaborasi digital dapat membantu meningkatkan efisiensi, inovasi, dan keberhasilan bisnis melalui pemanfaatan teknologi dan sumber daya digital. Ada tantangan dalam ekonomi digital. Yang pertama itu adalah perlindungan hak kekayaan intelektual. Dalam industri kreatif, hak cipta dalam kekayaan intelektual sangat penting. Tantangan utamanya adalah melindungi karya-karya dari pembajakan dan pelanggaran hak cipta. Yang kedua itu adalah monetisasi karya kreatif. Mengubah karya kreatif menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bisa menjadi tantangan. Menemukan model bisnis tepat untuk memonetisasi konten kreatif bisa menjadi hal yang rumit. Yang ketiga adalah persaingan yang ketat. Industri kreatif digital memiliki persaingan yang sangat ketat karena mudahnya akses dan distribusi secara online. Menciptakan konten yang unik, menarik, dan menjadi kunci untuk bersaing di pasar yang ramai.
Yang keempat adalah infrastruktur teknologi. Infrastruktur dan teknologi memiliki infrastruktur dan teknologi yang memadai untuk mendukung produksi, distribusi, dan pemasaran konten kreatif juga menjadi tantangan. Investasi dan teknologi dan infrastruktur dapat menjadi beban finansial yang cukup besar. Sementara itu dari tantangan itu pasti ada peluang ekonomi digital kreatif. Yang pertama itu adalah akses global, di mana akses global ini dengan adanya internet, konten kreatif dapat diakseskan oleh pelanggan global dengan mudah. Hal ini membuka peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan mendapatkan penggemar dari berbagai dunia. Yang kedua adalah keterlibatan pengguna. Platform digital memungkinkan interaksi langsung antara pembuat konten dan pengguna. Hal ini menciptakan peluang untuk membangun komunitas di sekitar konten kreatif dalam meningkatkan keterlibatan pengguna. Yang ketiga adalah model bisnis baru. Industri kreatif digital membuka peluang untuk menciptakan model bisnis baru seperti langganan, penjualan langsung, dan sponsor konten. Ini memberikan fleksibilitas dan monetisasi konten kreatif. Yang keempat adalah kolaborasi lintas sektor. Ekonomi digital kreatif memungkinkan kolaborasi lintas sektor, misalnya contohnya itu seniman, desainer, teknologi, dan bisnis kolaborasi semacam ini dapat menghasilkan inovasi baru dan produk yang menarik. Dengan kita memahami tantangan dan peluang dalam ekonomi digital kreatif, pelaku industri kreatif dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi pertumbuhan dan kesuksesan dalam lingkungan digital yang terus berkembang. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.